Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita manga Rogoni Sonete Isekai de Hachiman Mai no Kinka wo Taimasu. Lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton dulu animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuzo. Di wilayah Viscontes, di dalam rumah Viscontes Yamano, Mesoha mengadakan rapat bersama para rakyatnya. Mesoha yang berada di depan para rakyatnya pun berkata, "Semuanya, terima kasih sudah datang dan berkumpul di sini hari ini. Sekarang kita akan memulai konferensi teritorial pertama. Orang-orang yang menghadiri rapat tersebut ialah Letnan Pasukan Viscontes, Manajer Keuangan dari Kesejahteraan, Asisten atau Train, Insinyur Viscontes, Kepala Pasukan Viscontes, Wali Kota, Kepala Desa Pertanian, Kepala Desa di Gunung, Kepala Desa Nelayan, dan pemilik toko satu-satunya di kota." Mesoha masih melanjutkan perkataannya yang sebelumnya. Dia berkata, "Hari ini saya ingin mendiskusikan dengan kalian perkembangan wilayah Yamano. Kita bukan berkumpul di sini hari ini untuk menerima pendapat semua orang tentang masalah ini. Pembicaraan informal diizinkan. Jangan khawatirkan tentang status. Sekarang saya akan menjelaskan reformasi desa pertanian." Mesoha mulai menjelaskannya. Pertama, menjelaskan tentang kerusakan budidaya berulang karena kekurangan nutrisi di tanah dan proposal rotasi tanaman. Mesoha berkata kepada mereka, terus-menerus menanam tanaman yang sama di tempat yang sama, pertumbuhan tanaman akan memperburuk kualitas tanah secara berulang. Lalu kita akan melakukan rotasi tanaman. Rotasi tanaman adalah diagram 4 bidang yang terus-menerus berputar setiap tahun. Pertama, coba bereksperimen rotasi tanaman pada si bidang kecil tanah pertanian. Untuk saat ini, kita harus mulai dengan sesuatu yang tidak merugikan jika gagal. Kalau begitu, masing-masing dari 3 desa pertanian memangkas sebagian tanah pertanian kalian dan coba metode yang berbeda selama setahun. Para rakyat dari desa pertanian merespon perkataan Mesoha, lalu berkata, "Ya, kita bisa. Itu proposal yang sangat inovatif." Para rakyat dari desa pegunungan yang antusias mendengarkan saran dari Mesoha pun bertanya, "Kalau untuk kehutanan?" Mesoha pun menjawab, "Tidak ada rencana khusus untuk saat ini." Setelah Mesoha mengatakan hal tersebut, Mesoha berpikir dan berkata dalam hatinya, "Pohon ada di mana-mana, jadi kita tidak bisa menjual kayu. Sama seperti kerajinan kayu, jika desa ini bisa membuatnya, desa manapun bisa membuatnya. Aku tidak bisa memikirkan apapun untuk segera mendapatkan keuntungan." Setelah Mesoha berpikir dan mengatakan hal tersebut di dalam hatinya, Mesoha pun berkata kepada mereka, "Mari kita menanam pohon untuk masa depan ketika kita mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Aku akan mencoba mempertimbangkan kemungkinan pembuatan arang dan kipas yang dioperasikan dengan kaki." Selanjutnya adalah desa nelayan. Mesoha pun melihat sebuah lembaran kertas yang dia pegang, lalu berkata dalam hatinya, "Harapan kepala desa sangat tinggi, karena sampai sekarang desa nelayan memiliki populasi yang lemah yang diakibatkan kurangnya kekuatan finansial. Jadi mereka tidak diperlakukan seperti dengan baik. Tetapi sejak Tuan Haru datang dan mengambil tugasnya, dia sering mengunjungi desa nelayan. Dia mengajukan banyak pertanyaan, mengungkapkan kekhawatiran tentang kapal dan peralatan memancing. Selanjutnya, untuk pertama kalinya, Ninette yang berasal dari desa nelayan telah dipekerjakan sebagai pelayan untuk Viscontes." Setelah Mesoha berpikir dan berkata dalam hatinya seperti itu, Mesoha pun mulai menjelaskan untuk tentang desa nelayan.
Pertama, kita akan meningkatkan produksi garam dan kemudian memproduksi rumput laut, kering, dan produk lainnya. Juga meningkatkan jumlah tangkapan dan mengategorikan produk kita menjadi kering matahari, kering teduh, kering asing, sarden kering kecil, dipanggang dan diasap. Para rakyat dari desa nelayan yang mendengarkan hal tersebut pun sangat senang. Lalu Mitsuha melanjutkan perkataannya lagi. Dan seperti yang saya katakan, kita perlu meningkatkan jumlah ikan yang kita tangkap. Untuk melakukan itu, saya sedang berpikir untuk meningkatkan jaring dan membuat kapal penangkap ikan yang baru. Sekali lagi, para rakyat dari desa nelayan yang mendengarkan hal tersebut sangat senang. Sampai-sampai mereka berteriak dan berkata, "Wow!" Mitsuha melanjutkan perkataannya lagi. Dalam hal produksi garam, karena desa dan nelayan memiliki populasi rendah, mereka tidak akan dapat mengelola lahan yang luas. Jadi kita akan mencoba metode teras garam. Kita juga membutuhkan orang-orang dari desa pertanian untuk membuat fasilitas. Dan desa-desa penggunungan bekerja sama karena banyak kayu yang diperlukan untuk bahan bakar. Para rakyat dari desa penggunungan yang mendengarkan hal tersebut sangat senang, terharu, sambil berkata dalam hatinya, "Ini saatnya kita bersinar." Mitsuha masih melanjutkan perkataannya dan berkata, "Dan sekarang untuk penjaga toko." Si penjaga toko pun merespon perkataan Mitsuha dengan berkata, "Ya." Mitsuha berkata kepada si penjaga toko, "Bisakah kamu tutup tokomu? Meskipun milikmu adalah satu-satunya di wilayah Viscontes." Semua orang yang ada di ruangan tersebut yang mendengarkan perkataan Mitsuha sangat terkejut dan berkata, "Apa?" Salah satu orang yang ada di ruangan tersebut bertanya kepada Mitsuha, "Jika tokonya tutup, bagaimana kita mendapatkan kebutuhan sehari-hari?" Mitsuha merespon pertanyaan tersebut dan menjawab, "Tidak, tidak. Ini tidak seperti toko akan menghilang. Aku sedang berpikir untuk meningkatkan skalanya dan menambahkan variasi produk yang lebih besar, seperti apa yang dibawa pedagang-pedagang yang secara teratur datang ke wilayahku. Berbagai produk langka yang dibawa dari negaraku dan produk baru dari wilayahku. Aku tidak bisa mempercayakan mereka ke toko milik pribadi. Jadi aku berpikir untuk membuka toko yang dikelola langsung oleh wilayah Viscontes." Setelah mendengarkan hal tersebut, si penjaga toko pun bertanya kepada Mitsuha dan berkata, "Jika kita menolak untuk menutup toko, itu akan bagaimana?" Mitsuha menjawab, "Itu tidak masalah bagiku. Aku hanya akan membuka toko baru yang dikelola oleh wilayah Viscontes. Itu mungkin akan menjadi produk berkualitas lebih baik dan kami akan menjualnya dengan harga lebih murah daripada yang Anda lakukan sekarang." Si penjaga toko mulai berkeringat dingin dan khawatir, lalu berkata, "Jika Anda melakukan itu, tokoku akan berantakan." Mitsuha yang mendengarkan hal tersebut berkata lagi, "Itu sebabnya aku menyarankanmu tutup saja. Aku tidak akan membiarkan kalian semua tetap menganggur. Aku akan membutuhkan orang untuk menyimpan barang-barang dari desa terdekat untuk toko baru. Aku juga berpikir untuk berdagang dengan wilayah Boses dan wilayah lainnya. Karena itu, aku butuh orang yang terbiasa melakukan bisnis." Setelah mendengarkan hal tersebut, si penjaga toko pun terdiam, lalu berkata, "Aku mengerti. Aku akan menutup tokoku." Mitsuha masih melanjutkan perkataannya lagi dan berkata, "Wilayah ini berada di ujung jalan yang menghadap ke laut, sehingga tidak ada pelancong yang melintas. Mereka yang memiliki bisnis di lingkungan itu akan pergi ke Semarak di sana yang memiliki kota yang layak. Pelanggan akan datang tidak hanya dari wilayah Arab Ozes, tetapi juga dari wilayah lain di daerah itu. Dan sebagai hasilnya, ekonomi akan menjadi lebih baik. Jika turis dari wilayah lain bertambah, maka penginapan akan terisi. Aku akan mendukung penginapan tersebut. Lalu, ini akan menjadi agenda terakhir." Mitsuha mengatakan hal tersebut
sambil menyodorkan sebuah kertas di atas mejanya. Mesuha masih melanjutkan perkataannya dan berkata, agenda terakhir adalah pendidikan anak-anak. Mulai sekarang, untuk menjalani gaya hidup yang melimpah, pendidikan sangat diperlukan. Semua desa, tolong biarkan anak-anak datang ke sekolah yang akan dibuka di tanah milikku. Itu, anak-anak adalah sumber tenaga kerja yang berharga. Kita akan berada dalam masalah jika mereka tidak dapat bekerja, maka pilihan pekerjaan mereka di masa depan akan terbatas. Selanjutnya, mereka akan dengan mudah ditipu, menandatangani kontrak yang tidak adil, atau bahkan menjadi makanan bagi para pedagang yang tidak jujur. Mereka hanya harus datang setiap hari. Pelajarannya hanya di pagi hari. Aku akan membiarkan mereka makan siang dan saat pulang. Orang-orang yang ada di ruangan tersebut sangat terkejut heran mendengarkan perkataan Mitsuha. Lalu mereka mengizinkan hal tersebut. Setelah semua orang di ruangan tersebut setuju dengan saran Mitsuha, Mitsuha pun berkata lagi, itu adalah yang terakhir dari daftar perencanaan. Apakah ada yang punya pertanyaan? Salah satu orang yang ada di ruangan tersebut menyahut dan berkata, Mitsuha sama, kita masih belum berbicara tentang pajak. Mitsuha seketika melihat ke arah orang yang bertanya tersebut, lalu berkata dalam hatinya, Miriam Sang, 19 tahun, penasihatku yang memegang dua posisi kepala keuangan dan kesejahteraan, seorang personel yang diperlukan untuk manajemen. Sebenarnya dia diperkenalkan oleh Latifus Sang, guru York Sang yang kutemu di ibu kota. Mitsuha seketika mengingat pertanyaan yang diajukan oleh Miriam Sang dan kembali ke kenyataan. Lalu berkata, maaf, aku lupa tentang itu. Lalu Mitsuha tersenyum sambil berkata, tarif pajak kita akan berubah dari 60% saat ini menjadi 20%. Semua orang di ruangan tersebut yang mendengarkan perkataan Mitsuha sangat terkejut sambil berkata, seakan-akan mereka tidak mempercayai hal tersebut. Setelah Mitsuha mengatakan tentang penurunan pajak tersebut, Mitsuha mulai berpikir dan berkata dalam hatinya, tarif pajaknya adalah 70% pada tingkat tertinggi, di luar batas di mana orang masih bisa menjalani kehidupan yang layak. Itu sesuatu yang sementara. Ketika sesuatu yang besar terjadi, melanjutkan pada 70% sama dengan menunggu sebagian besar penduduk untuk melarikan diri dari tempat tuan tanah jika untuk dihancurkan. Tarif pajak maksimum yang dapat dipertahankan adalah 60%. Dari 40% adalah tarif pajak terendah di kerajaan. Ini hanya untuk wilayah kaya yang dikelola dengan baik secara umum, yaitu sekitar 50%. Ngomong-ngomong, pajak wilayah dari Air Bozes adalah 50%. Sebagai wilayah pertanian utama yang tidak dapat mengharapkan pendapatan pajak dari perdagangan dan kargo yang melewati wilayah tersebut, cukup untuk menempatkan mereka dalam kategori baik. Salah satu orang di ruangan tersebut yang sangat terkejut dengan perkataan Mitsuha tentang penurunan pajak pun bertanya, akankah tarif pajaknya baik-baik saja? Mitsuha pun merespon pertanyaan tersebut dan berkata, aku tidak memilih banyak untuk diriku sendiri. Aku juga tidak mengadakan pesta. Aku juga tidak menyuap. Untuk pengeluaran sehari-hari, toko di ibu kota yang kadang-kadang aku buka menghasilkan cukup untuk itu. Pajak yang terkumpul akan pergi ke kerajaan. Itu juga akan digunakan untuk memelihara perkebunan dan membayar upah untuk para pelayan dan pekerja sipil. Dan kemudian membangun infrastruktur publik, pendidikan, dan kesejahteraan. Selain dari itu, pajak tidak akan digunakan untuk hal lain. Toko produksi garam dan bisnis lainnya akan menjadi mandiri. Itulah yang kutuju. Jadi tidak perlu khawatir. Sementara Mitsuha berkata seperti itu, di lain sisi dia pun berpikir dan berkata dalam hatinya,
Penghasilan orang setelah pajak akan naik dari 40% menjadi 70%. Tetapi itu tidak berarti kekayaan mereka akan menjadi 1,78 kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Katakanlah dari 40% sebelumnya, mereka membutuhkan 35% untuk kebutuhan nyata. Jadi mereka hanya memiliki 5% yang tersisa untuk kemewahan. Jadi jika pendapatan mereka setelah pajak menjadi 70%, maka mereka akan dapat membelanjakan 30% itu untuk barang mewah. Dalam kenyataannya, kekayaan mereka akan menjadi 7 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Dalam hal ini, daya beli dan daya belanja masyarakat akan meledak. Konsumsi juga akan meningkat. Jika konsumsi meningkat, maka manufaktur akan mendapati untung lebih banyak. Jika situasi keuangan produsen membaik, konsumsinya juga akan meningkat. Maka situasi keuangan produsen bahan baku akan membaik. Jika seperti itu, ekonomi kita akan berkembang. Mensuha yang berpikir seperti itu hanya bisa tersenyum terdiam di kenyataan atau di depan orang-orang. Lalu Mensuha pun berkata di depan orang-orang. Jadi dengan itu, konferensi wilayah pertama selesai dan dibubarkan. Dengan pengakuan dari berbagai rakyat, realisasi reformasi wilayah Yamano semakin dekat. Videonya cukup untuk sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan pembahasannya di video selanjutnya. Sudah mata nih.